Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya sehat selalu. Dan alhamdulillah Ustazah juga senang sekali karena bisa menyapa kalian kembali untuk sama-sama kita belajar bahasa Indonesia. Ya, melanjutkan materi yang kemarin, insya Allah hari ini kita masih belajar tentang puisi, tetapi untuk subbab atau kompetensi dasar yang baru. Untuk kali ini di dalam materi puisi yang akan kita bahas adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, sudah pernah dengar ya istilah unsur pembangun? Sudah pernah belum? Waktu SMP mungkin ya, ada materi cerpen atau materi novel. Nah, unsur pembangun, jadi tidak hanya di dalam cerpen, di dalam novel, ternyata di dalam puisi juga terdapat unsur pembangun. Oke, kita lanjut saja materi tentang puisi, yaitu menganalisis unsur pembangun dari puisi. Ya, sebelum kita masuk ke materi baru, alangkah lebih baiknya kalau kita mereview lagi materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa itu puisi. Nah, kita ulangi bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, pikiran, perasaan yang dituangkan melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Apa tadi puisi? Bisa diulangi? Karya sastra yang merupakan ungkapan ide, pikiran, dan perasaan yang dituangkan melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Oke, puisi itu terbagi menjadi dua, ada puisi lama dan juga ada puisi baru. Masing-masing memiliki ciri dan ada persamaan dan perbedaannya. Puisi lama itu biasanya terdiri dari 2 sampai 4 baris setiap baitnya. Jadi dia terikat oleh jumlah baris di setiap bait. Kemudian ada sampiran dan isi, itu kalau pantun ya. Kemudian terikat oleh rima. Jadi kalau puisi lama itu memang biasanya harus ada rimanya. Dan kemudian terikat jumlah suku kata. Sedangkan puisi baru yaitu baitnya bebas, jadi dia terserah mau berapa baris setiap baitnya. Kemudian dia lebih mementingkan isi dan makna di setiap barisnya. Nah, tidak ada sampiran, tidak ada isinya gitu. Jadi semuanya isi. Kemudian mengutamakan keindahan kata, banyak menggunakan gaya bahasa, kemudian banyak menggunakan bahasa-bahasa yang konotasi, kemudian dia juga dinamis. Nah, puisi baru ini tidak terikat oleh rima, artinya dia boleh ada rimanya, boleh enggak gitu. Ya, kemarin juga kita mempelajari tentang suasana di dalam puisi. Suasana dalam puisi itu adalah perasaan sang penulis atau sang penyair yang terkandung dan diekspresikan dalam sebuah puisi. Nah, untuk mengetahui suasana dalam puisi ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menghayati puisi itu sendiri, dan langkah kedua menemukan persoalan yang diungkap di dalam puisi itu. Nah, untuk menemukan persoalan yang diungkap, maka kita terlebih dahulu menemukan tema atau persoalan utama atau ide utama yang diangkat dalam puisi itu. Ketika kita menemukan tema dalam puisi itu, maka kita juga akan menemukan amanat dan kemudian kita bisa mengungkapkan makna dari puisi itu sendiri. Ya, itu tadi review sedikit tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada materi inti, yaitu menganalisis unsur pembangun dari puisi. Kalau kemarin kita belajar tentang tema, kemudian amanat dan suasana dalam puisi, yang mana ketiga hal ini adalah batin dari puisi. Oke, batin dari puisi.
Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Nah, lalu apa hubungannya antara unsur pembangun puisi dengan batin puisi? Nah, tema, amanat, dan suasana itu merupakan batin dari puisi. Nah, sedangkan di dalam puisi itu ada unsur pembangunnya. Apa bedanya? Batin puisi ini adalah sesuatu yang terkandung di dalam unsur. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa arti unsur itu adalah sesuatu yang terkandung di dalam puisi, unsur pembangun puisi. Artinya apa-apa yang terkandung di dalam puisi yang membangun puisi itu. Nah, batin puisi itu adalah hal terdalam dari unsur itu. Jadi kalau kita analogikan, unsur itu raganya, batin itu jiwanya. Nah, jadi kita lihat ada sebuah puisi. Puisi itu dibangun oleh unsur-unsurnya. Nah, di dalam unsur itu ada batinnya gitu. Nah, jadi tema, amanat, suasana itu terkandung di dalam puisi itu. Bisa dipahami ya perbedaan unsur pembangun puisi dan batin puisi. Jadi kalau batin puisi itu dia lebih dalam. Artinya dia ada di dalam unsur itu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur pembangun puisi? Di dalam sebuah puisi ada dua unsur pembangun. Yang pertama adalah unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, dari katanya sendiri, intrinsik itu artinya unsur pembangun yang ada di dalam, sedangkan ekstrinsik itu unsur pembangun yang dia dari luar. Jadi kalau intrinsik itu memang ada, unsurnya itu memang ada di dalam puisinya itu. Nah, kalau ekstrinsik itu dia tidak ada di dalam puisinya, artinya dia adanya di luar puisinya, tetapi dia mempengaruhi puisi itu. Nah, itu perbedaan intrinsik dan ekstrinsik. Oke, itu tadi pembuka sedikit tentang unsur pembangun puisi. Oke, kita peregangan dulu, kita santai dulu sebelum masuk ke materi inti tentang unsur pembangun puisi. Bagaimana kalau kita mendengarkan dulu sebuah lagu berikut? Oke, siap ya? Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Seakan-akan kau seperti
lagunya enak nggak? Enak ya. Nah, lagu tadi berjudul Dealova, itu dibawakan oleh Once ya. Kalian nanti bisa cari kalau mau dengerin lebih lanjut tentang lagu tersebut. Oke, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, apa yang kalian bayangkan saat mendengarkan lagu tersebut? Ada nggak ketika dengerin lagu tadi kalian membayangkan sesuatu? Kemudian, adakah yang kamu pahami dari lagu ini? Dari lagu ini, apa yang kamu pahami? Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kamu memahami arti lagu ini? Kalau kita lihat-lihat nih, lirik dari lagu ini itu kata-katanya itu banyak menggunakan kata-kata yang bersayap ya. Bersayap itu artinya terbang-terbang gitu. Jadi dia itu arti yang tidak sebenarnya. Nah, bagaimana cara kamu memahami arti lagu ini? Oke, sudah punya jawabannya? Silakan disimpan dulu jawabannya, oke? Karena kita akan lanjut dulu. Oke, setelah kita mendengarkan lagu ini. Oke, lagu tadi sedikit untuk merangsang dulu ya. Sebelum kita lanjut ke materi inti kita. Oke, tadi setelah kita mendengarkan lagu, ada sebuah pertanyaan, bayangan apa yang kita bayangkan ketika mendengar lagu tadi. Nah, ketika kita mendengar lagu atau ketika kita membaca sebuah puisi yang mana puisi tersebut menggunakan kata-kata, banyak menggunakan kata-kata konotasi atau banyak menggunakan di dalam puisi itu pastinya si penyair menyampaikan ide-idenya, pikirannya. Nah, saat kita membaca sebuah puisi, kemudian saat itu tiba-tiba kita bisa membayangkan apa yang si penyair sampaikan, apa yang si penyair tuliskan di dalam sajaknya, di dalam puisinya, maka di dalam puisi hal seperti itu disebut sebagai citraan atau imaji. Oke, saya ulangi. Ketika kita membaca sebuah puisi, kemudian saat membaca itu kita terbayang sesuatu yang ditimbulkan dari kata-kata yang disampaikan oleh si penyair. Nah, maka bayangan yang timbul di dalam diri kita hasil dari membaca puisi itu disebut sebagai citraan atau imaji. Yang mana citraan atau imaji ini merupakan salah satu dari unsur intrinsik puisi. Ya, citraan atau imaji adalah salah satu dari unsur intrinsik puisi. Selain citraan atau imaji, unsur intrinsik puisi juga terdiri dari diksi atau pemilihan kata. Nah, citraan, diksi, unsur intrinsik puisi juga terdiri dari irama. Oke. Dan unsur intrinsik diksi atau pemilihan kata, dia memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah kata denotasi atau biasanya disebut kata konkret. Kemudian yang kedua, kata konotasi atau kata berlambang. Dan yang ketiga adalah majas. Oke. Apa itu kata denotasi? Yaitu kata yang bermakna asli atau sebenarnya. Atau biasanya orang sering menyebutnya kata konkret. Konkret itu nyata, asli. Sedangkan kata konotasi atau kata berlambang itu kata yang memiliki makna kiasan atau bukan sebenarnya. Nah, dan majas adalah gaya bahasa. Oke. Jadi unsur intrinsik puisi itu memiliki 1 citraan, 2 diksi. Diksinya ada kata konkret, denotasi, kata konotasi atau kata berlambang, dan majas. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah irama. Oke, yang mana? Oke, kata denotasi yang menariknya itu di sini. Jadi semua unsur intrinsik dalam puisi ini betul-betul
saling keterkaitan, saling berkaitan. Nah, kata denotasi di dalam puisi biasanya dia menjadi hal atau berperan sebagai kata untuk menyampaikan citraan. Nah, jadi citraan atau imaji di dalam sebuah puisi biasanya kita pahami secara denotasi atau disampaikan oleh penyair secara denotasi, ya, secara terang-terangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, irama di dalam puisi ini akan berkaitan dengan rima, gitu. Jika puisi itu memiliki rima, ada puisi yang tidak memiliki rima banyak, tetapi ada iramanya nggak? Tetap ada, tetapi nanti ada irama, ada rima. Oke, kita ulangi. Unsur intrinsik puisi adalah citraan, diksi, kata denotasi atau kata konkret, kata konotasi, majas, dan irama. Kita lanjut. Oke. Baik, saya di sini kita lanjut. Kita jelaskan satu persatu. Pertama tentang citraan atau imaji. Nah, citraan atau imaji, kalau boleh kita berikan pengertian, kalau tadi saya sudah berikan sedikit gambaran bahwa ketika kita membayangkan sesuatu, saat sebuah bayangan muncul di dalam pikiran kita yang timbul karena kita membaca puisi, maka itu disebut citraan atau imaji. Maka pengertian dari citraan atau imaji itu adalah kalimat atau susunan kata dalam puisi yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi si pembaca. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya melalui kata-kata yang disampaikan si penyair, pembaca seolah-olah bisa mendengar suara, gitu, atau bisa melihat suatu objek, atau bisa merasa atau meraba suatu rasa yang disampaikan oleh si penyair. Nah, dan ketiga hal ini biasanya lebih sering menggunakan kata-kata denotasi. Oke, kita coba. Di sini ada sebuah puisi, yaitu puisi tentang doa yang ditulis oleh Amir Hamzah. Oke, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku dengan senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik setelah menghalaukan panas terik, angin malam menghembus lemah menyejuk badan, dan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui citraan atau imaji? Nah, kita lihat di sini atau kita temukan kata-kata atau kalimat, ya, kata-kata yang disampaikan si penyair yang itu bisa menggambarkan hal yang bisa kita lihat, kita dengar, atau kita rasa. Nah, coba kalau kita perhatikan dalam puisi ini ada beberapa kata yang seperti itu, yang bisa menimbulkan hayalan kita seolah bisa mendengar, melihat, atau merasa. Pertama, ini ada senja samar. Oke, senja samar, purnama meningkat naik, bintang memasang lilinnya, menyirak, cahayamu, bersinar, berbinar. Maksudnya apa? Kata-kata ini senja, purnama yang meningkat naik, bintang memasang lilinnya, menyirak, cahaya, bersinar, berbinar, itu hal-hal yang bisa kita lihat kan. Senja bisa kita lihat nggak? Bisa kan? Samar, senjanya mulai samar. Purnama bisa kita lihat nggak? Bisa kan? Kemudian bintang bisa kita lihat? Bisa. Menyirak, cahaya, bersinar, berbinar, itu bisa kita lihat. Maka kata-kata ini bisa kita sebut sebagai imajinasi penglihatan. Selanjutnya ada sepoi, panas terik, menghembus, menyejuk. Nah, kata-kata ini, sepoi, panas terik, menghembus, menyejuk, kira-kira hal yang bisa kita dengar atau kita rasa? Betul sekali. Sepoi itu kan bisanya kita rasakan, nggak ada kita bisa lihat, tapi bisa kita rasakan. Panas terik, mungkin bisa kita lihat panasnya, teriknya kan
bisa kita rasakan, hembusnya bisa kita rasakan, menyejuk. Nah, ini bisa kita sebut sebagai imajinasi rasa atau peraba. Dan selanjutnya di sini ada gelakku rayu. Gelak itu ada gelak tawa ya. Nah, ini bisa kita dengar. Maka ini bisa kita sebut sebagai imajinasi pendengaran. Nah, dari sini kita bisa lihat kata-kata yang menimbulkan imajinasi. Oke, maka bisa kita simpulkan bahwa citraan dari puisi ini adalah si penyair membawa si pembaca untuk bisa melihat senja yang samar serta sepoi, untuk bisa melihat purnama, untuk bisa melihat bintang, cahaya, bersinar, berbinar, dan sebagainya. Dan untuk bisa si pembaca merasakan sepoi, bla bla bla. Itu citraan dari puisi ini. Oke. Ya, selanjutnya majas dan kata berlambang. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya majas dan kata berlambang? Bukannya itu sama ya? Majas juga terkadang menggunakan kata-kata yang tidak sebenarnya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang perbedaan majas dan kata berlambang. Oke, kata berlambang atau konotasi. Ya, jadi ini perbedaan kata berlambang atau konotasi dan majas. Kata berlambang atau konotasi merupakan bagian dari majas. Oke. Saya ulangi, merupakan bagian dari majas. Artinya apa? Setiap kata berlambang atau konotasi itu akan digunakan di dalam majas. Akan tetapi, tidak semua majas menggunakan kata konotasi atau kata berlambang. Bisa difahami? Bisa ya. Jadi majas itu ada banyak, tetapi tidak semua majas itu menggunakan kata konotasi. Tetapi kata konotasi itu merupakan bagian dari majas. Gitu. Oke. Bisa difahami sampai sini? Kita buktikan. Nah, majas itu ada banyak, tetapi hanya ada beberapa majas yang menggunakan kata berlambang. Nah, berikut adalah majas-majas yang menggunakan kata berlambang. Majas simbolik, metafora, dan metonimia. Nah, biasanya ketiga majas ini akan menggunakan kata-kata berlambang atau konotasi. Nah, sedangkan jenis majas itu banyak sekali. Ada majas perumpamaan, majas personifikasi, majas simile, majas paralelisme, majas ironi, dan majas retorik. Ini saya sampaikan majas-majas yang sering digunakan dalam puisi ya. Selain itu masih banyak majas yang lain. Kalian boleh pelajari nanti tentang majas. Dan ini kita sudah pernah pelajari di bab hikayat. Oke, kelas 10. Jadi ada 3 majas yang sering menggunakan kata berlambang. Simbolik, metafora, metonimia. Nah, biasanya dia menggunakan kata berlambang atau kata yang tidak sebenarnya. Misalnya kayak ada yang sering dengar mungkin lagu ini. Ini ada sebuah lagu ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Nah, di sana ada kata ujung nyawa. Nah, itu kata berlambang. Nah, ujung nyawa itu apa sih? Nah, itu kan bukan kata sebenarnya. Apakah nyawanya di ujung? Oh, bukan, tetapi akhir hayat atau akhir kehidupan menjelang kematian. Nah, begitu, itu kata berlambang ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi tentang majas dan kata berlambang. Jadi tadi apa perbedaan kata berlambang dan majas? Ya, kata berlambang itu bagian dari majas, tetapi tidak semua majas menggunakan kata berlambang. Oke, saya tidak akan terlalu detail menjelaskan tentang majas karena sudah pernah kita bahas di bab hikayat ya. Kalian bisa buka-buka buku lagi atau boleh cari-cari di internet tentang majas-majas itu apa, pengertiannya apa, contohnya apa. Oke, kita lanjut. Ya. Saya akan kasih sebuah musikalisasi puisi, jadi silahkan didengarkan.
jam dinding itu. Jendela tetap seperti mata. Nafas langit pun dalam dan biru. Hanya aku yang menjelma kata, mendidik, menafsirkanmu. Kau mungkin jalanan menikung-nikung itu. Yang menjulur dari mimpi. Yang kini mesti ku tempuh sebelum sampai di muaramu. Sungguh tiadakah tempat berteduh di sini. Kalau tak ada di antara jajaran cemara itu, kepada siapa mesti ku cari jejak nafasmu. Maghrib begitu deras, ada yang terhempas. Tapi ada goresan yang tak akan terkelupas. Oke, itu tadi sebuah musikalisasi puisi dari Ari dan Reda. Seperti biasa ya, masih Ari dan Reda. Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Nah, ini tadi lirik puisinya. Puisi ini berjudul Ketika Kau Tak Ada, yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Sudah tahu ya, Sapardi Djoko Damono, beliau salah seorang sastrawan penyair yang sangat dikagumi, sangat dikenal di Indonesia. Bahkan beberapa bukunya ada yang sudah bisa kita baca di luar ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Di puisi ini kita akan membahas tentang majas dan kata berlambang yang digunakannya. Oke, di dalam puisi ini bisa kita perhatikan kata-katanya seperti ini. Wah, indah sekali ya kata-katanya. Wah, emang luar biasa sekali Sapardi Djoko Damono ini. Ketika kau tak ada, masih tajam seru jam dinding itu, jendela tetap seperti matamu. Oke, saya akan langsung tandai. Di sini ada tajam seru jam dinding itu. Jam dinding benda mati. Bisakah dia menyeru? Nah, ketika ada benda mati yang digambarkan seolah-olah hidup, ini disebut majas apa? Ya, majas personifikasi. Kemudian di sini jendela tetap seperti matamu. Ini perumpamaan, jendelanya seperti matamu. Nah, ini adalah majas simile. Oke, bisa simile, bisa juga perumpamaan. Ya, bisa metafora. Hampir-hampir mirip lah. Nah, tapi ini lebih kepada simile. Kemudian ada
nafas langit. Nafas langit ini dia metafora menggunakan kata berlambang, nafas langit, ya. Kata berlambang. Ya. Kemudian kau mungkin jalan menikung-nikung itu. Ini juga seperti diumpamakan. Dia adalah majas perumpamaan. Ada di sini muaramu. Sebelum sampai di muaramu, ini majas simbolik. Dan ada ini, sungguh tiadakah tempat berteduh di sini? Majas yang mengajukan pertanyaan. Itu majas apa? Masih ingat? Yap. Ini adalah majas retorik. Ya. Majas menggunakan pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab, ya. Jadi ini nggak usah dijawab pertanyaannya, oke? Ya, kemudian kepada siapa meski ku cari jejak nafasmu. Ini juga sama merupakan majas retorik. Nah, jadi majas yang terdapat di dalam puisi Ketika Kau Tak Ada karya Sapardi Djoko Damono itu di sana ada majas personifikasi, simile, metafora, perumpamaan, simbolik dan retorik. Kalau kalian menemukan jenis majas yang lain, bagus ya. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, saya akan kasih satu puisi lagi, Senja di Pelabuhan Kecil. Ini karya Khairil Anwar buat Sri Ajati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir, hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Wah, sedih ya puisinya. Oke, kita akan langsung analisis puisi ini berdasarkan citraan, dan diksi serta irama. Citraan. Apa citraan dari puisi ini? Sekarang bisa kita lihat di sana ada kata-kata di antara gudang, rumah tua dan cerita, tiang dan serta temali. Ada kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri, menyinggung muram, kelepak elang, tanah dan air, semenanjung, pengap harap, pantai. Di sini ada kata-kata yang seolah-olah kita bisa melihat gudang, rumah tua, ya kan? Kapal, perahu yang tidak berlaut, menghembuskan diri, artinya dia cuma di pesisir aja gitu, tergoyang-goyang sama angin. Ada kelepak elang. Ini kita dengar atau kita lihat ya? Kita dengar ya kelepaknya, pak pak pak. Nah, menyinggung muram. Kita rasakan menyinggung muram. Tanah dan air bisa kita lihat, semenanjung, pengap bisa kita rasakan, pantai bisa kita lihat. Maka citraan dari puisi ini adalah pembaca seolah melihat dan merasakan kesunyian, sepi dan kemuraman. Kenapa? Hal ini digambarkan dari tadi gudang, rumah tua, kapal perahu yang tidak berlaut. Ya, jadi kayak sunyi gitu. Ditambah dengan mendengar kelepak elang dan menambah muram. Kalau ada kelepak elang kan, elang itu kan hewan yang burung yang suka memangsa ya, kayak mencekam gitu. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas diksinya tentang majas dan kata berlambang. Ada apa saja di sini? Ada gudang, rumah tua, kapal perahu, ada tiang temali juga tadi ya. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa jenis puisi, beberapa jenis majas, maaf. Nah, majas yang digunakan dalam sini adalah metafora. Ada gudang, rumah tua, metafora ya. Hiperbola, menghembus di dalam mempercaya mau kapal perahunya sudah tidak melaut, terus menghembus diri udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Itu hiperbola, melebih-lebihkan.
ada personifikasi gerimis bercepat kelam, kelopak elang menyinggung muram. Nah, itu personifikasi. Ya, dan kini tanah dan air tidur hilang, itu hiperbola. Oke. Tiada lagi aku sendiri. Nah, itu hiperbola, udah tiada, sendiri lagi. Ya, hiperbola juga yang di bawah. Lalu kata berlambangnya apa di sini? Nah, ada gudang, rumah tua, tiang, dan kapal. Itu sebagai lambang kehidupan yang muram dan sedih. Rumah tua itu kan kayak udah tua gitu. Gudang itu kan sesuatu yang kosong ya. Yang kosong, tidak ada kehidupan manusia di situ biasanya. Oke, tiang itu melambangkan rumah. Nah, kapal itu melambangkan kehidupan dia, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan irama atau rimanya? Nah, kita perhatikan irama yang digunakan dalam puisi ini adalah sedu, sedan, atau sedu, sedih gitu, sayu. Nah, sedangkan rima yang digunakan di sini kebetulan ada rimanya puisinya. Itu bait 1 ada tata ut. Nah, mencari cinta pada cerita, tiada berlaut, mau berpaut. Nah, itu tata ut. Maka rimanya adalah AABB. Bait 2 ang ak ya. Rimanya adalah AABB juga, dan bait ketiga ada an ap. Oke. Berjalan, harap, jalan, terdekap. Maka rimanya adalah ABAB. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menganalisis puisi dari sisi citraan, diksi, dan irama atau unsur intrinsik puisi. Oke, selanjutnya tentang unsur ekstrinsik puisi. Ada 3 unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama itu latar belakang penyair, yang kedua kondisi sosial dan budaya, dan yang ketiga lingkungan alam. Nah, ini unsur ekstrinsik, artinya dia tidak tercantum di dalam puisinya, tidak disampaikan oleh penulis dalam puisinya, dia ada di luar puisi itu tetapi mempengaruhi ke dalam puisi itu. Betulkah mempengaruhi? Coba kita perhatikan latar belakang penyair. Di sini ada sebuah puisi karya Dr. Insinyur Jujun. Lewat mikroskop, lewat teleskop, bimbinglah si awam. Nah, Insinyur Jujun ini merupakan salah seorang ilmuwan. Makanya kita bisa lihat di sini puisi yang dia gunakan banyak menggunakan istilah ilmuwan, ya, atau yang sering digunakan dalam praktek-praktek keilmuan. Mikroskop, teleskop, gitu kan. Oke, selanjutnya kondisi sosial dan budaya. Di sini ada sebuah puisi kayak karya W.S. Rendra. Wahai Dignarti, dengan bunga-bunga dan keris keramat, ku ingin membimbing kau ke altar untuk dikawinkan. Di sini kawinnya menggunakan altar. Nah, kawin yang menggunakan altar itu biasanya di mana? Di gereja. Nah, ini memang puisi ini ditulis oleh W.S. Rendra yang saat itu agamanya masih Kristen. Nah, jadi memang sosial dan budaya dia sebagai seorang Kristiani itu mempengaruhi penulisan dari puisinya. Kemudian ada di sini lingkungan alam. Nah, ini tadi Khairil Anwar, bisa kita lihat ya. Di sini dia menggambarkan lingkungan alam di dalam puisinya. Oke. Baik, nah itu tadi tentang unsur ekstrinsik puisi. Nah, di sini saya mempunyai sebuah puisi dari Suhokgi berjudul Sebuah Tanya. Kita akan melihat dari sisi unsur ekstrinsiknya. Ada apa saja di sini? Pertama ada ini. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Suhokgi ini salah seorang aktivis Indonesia yang sangat terkenal. Aktivis sekaligus dia juga seorang jurnalis ya. Dan juga seorang penulis sastrawan. Latar belakang pendidikan dia adalah sastra bahasa Indonesia UI. Oke, kemudian dia juga seorang aktivis. Dia turunan Tionghoa. Yang juga aktivis di Indonesia. Kemudian dia juga salah seorang pendiri dari Mapala ya, Mapalanya UI. Nah, makanya bisa kita lihat di sini puisi yang dia gambarkan itu tentang alam lembah Mandalawangi, di mana ini adalah lembah favoritnya Suhokgi ya untuk mendaki. Dan konon katanya beliau juga wafat di lembah ini. Bahkan abunya dikremasi. Setelah dikremasi itu abunya ditaburkan di lembah Mandalawangi ini. Kemudian di sini ada lampu-lampu berkelipan di Jakarta, menggambarkan suasana kota Jakarta. Memang Suhokgi ini tinggalnya di Jakarta gitu. Nah, di sini ada
Apakah kau masih akan berkata, aku dengar derap jantungmu, kita begitu berbeda dalam semua kecuali dalam cinta. Di sini sebenarnya puisinya puisi tentang cinta. Memang Suwoki ini salah satu laki-laki yang kisah cintanya begitu rumit ya. Nah, itu saya pernah baca biografinya, memang ada dia itu beberapa kekasih yang pernah singgah dalam hatinya, tetapi memang digambarkan selalu tidak bisa untuk menikahinya gitu. Nah, jadi istilahnya putus terus gitu. Jadi mungkin ini sedikit mempengaruhi juga dari puisinya. Oke, itu tadi tentang unsur ekstrinsik. Oke, nah terakhir ini saya ada sebuah musikalisasi puisi lagi, jadi kita dengarkan sama-sama. Maaf tadi tidak bisa diputar ya musikalisasi puisinya, nggak apa-apa. Di sini saya ada sebuah puisi, ini liriknya puisi yang tadi Hairil Anwar juga, Derai-derai Cemara. Tapi saya tidak akan menjelaskan karena sekarang adalah tugas kalian untuk menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari puisi ini. Oke, jadi silahkan kalian dengarkan musikalisasi puisinya, kemudian kalian baca puisinya dan coba rinci seperti saya tadi. Rinci unsur intrinsiknya seperti apa dan unsur ekstrinsiknya seperti apa. Ya, kalian bisa tandai seperti ini. Itu tugas kalian setelah menyimak pelajaran kali ini. Baik, itu tadi bab hari ini tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Terakhir, kita akan lakukan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebuah puisi memiliki unsur pembangun, di mana unsur pembangun ini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ya di dalam puisi terdiri dari satu citraan, ya, kemudian diksi. Diksi ini ada beberapa bagian, itu kata konkret, denotasi, majas, dan kata berlambang. Kemudian ada irama atau rima. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam puisi ada latar belakang penyair, kondisi sosial budaya, dan lingkungan alam. Itu tadi yang kita pelajari hari ini, ya. Masih belum paham? Kalau belum paham boleh diulang lagi dari awal ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah, berarti kalian tinggal mulai berlatih membaca, sering-sering membaca puisi untuk kemudian berlatih menganalisis dari sisi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke, itu tadi bab atau materi hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya masih dalam materi puisi, kita akan membahas tentang bagaimana mendemonstrasikan suatu puisi, baik itu musikalisasi atau membaca, dan bagaimana cara kita menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Oke, cukup sekian dulu mungkin materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kalau kalian belum paham, kalian boleh langsung bertanya di classroom kita. Oke, bagi yang sudah paham, alhamdulillah, mungkin bisa dicoba dulu untuk mengulang kembali. Untuk yang belum paham, nanti kalau masih belum paham boleh bertanya langsung. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pekan depan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.